sangat luas sekali memang urusan dakwah ini, karena terkait dengan yang tauqifi. Lalu kalau dilihat dengan jadi askalun nas, jadi ragam manusia, belum lagi dengan yang namanya tobi'atun nas, watak manusia, ini membutuhkan ilmu-ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu apa? Ilmu-ilmu lapangan yang kreatif. Kadang-kadang saya terima materinya begini, ternyata diterapin tidak cocok. Kan gitu kan? Inilah dibutuhkan ilmu-ilmu laduni dan ilmu-ilmu. Saya cuma nyeletuk aja ilmu laduni itu. Ilmu kreatif namanya. Ilmu ibda'at wal ikhtira'at. Jadi ilmu kreativitas di lapangan. Maka meskipun di antara teman mengatakan sarana dakwah itu tauqifi atau fikih dakwah itu tidak ada, kita tetap mengatakan fikih dakwah itu ada. Nah, terserah mau dinamakan fikih dakwah atau yang lain, itu tidak terlalu penting, tapi terbukti Rasul menjawab pertanyaannya sama, kadang jawabannya berbeda. Terbukti Ali radhiyallahu anhu ditanya pertanyaannya sama, 100 pertanyaan, tapi jawabannya berbeda. Ini menunjukkan ada aqliyah. Lalu ada hadis, kallimin nasa ala qadri uqulihim. Ajak bicaralah manusia itu sesuai dengan kadarnya. Atuhibbu an yukazzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu senang kalau Allah justru didustakan, Rasul didustakan, karena penjelasanmu itu tidak bisa ditangkap oleh yang dijelaskan. Kan repotnya begini ini. Nah, inilah kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Barangkali saya tidak tahu karena sudah azan juga, apakah harus dieksplor atau ditajamkan dalam sisi-sisi tertentu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Saya sudah pending yang di sana. Baik, jazakallahu khairan katsir pada Dr. Ali Ahmadi yang sudah memaparkan kepada kita semua ya tentang seputar dakwah. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jamaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya atau ingin memperdalam tema kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan surat Al-Ahzab tadi ayat 23 yang dibacakan oleh Qari. Kalau melihat betul ini dengan fenomena sekarang, dengan ayat itu, ini jauh sekali ya. Karena kalau di ayat itu sampai mereka itu meneguh janjikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka itu sampai ada yang gugur syahid di jalannya. Dan di antara mereka itu sampai ada yang menanti-nanti, dan mereka itu tidak pernah mengubah janjinya gitu. Nah, yang jadi masalah buat kita ini, untuk para pendakwah begitu dengan kondisi ruhiyah yang ada, ini seperti jauh, tidak memiliki sebuah latar belakang yang sedikit mendekat. Jadi jauh sekali. Nah, kita sebagai individu-individu yang ada di dalam komunitas dakwah tersebut kan merasa prihatin. Walaupun kita tetap memiliki sebuah imunitas tersendiri agar diri kita tidak terkontaminasi dengan keadaan yang ada seperti itu. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi dengan kondisi dakwah sekarang ini? Orang-orangnya, maksud saya, yang dia itu sampai tidak memiliki sebuah minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi dan seterusnya seperti itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Jamaah rahimakumullah. Go publik. Itu bahasa sekarang. Go publik. Go itu pergi, ya kan? Menuju publik itu kepada umum masyarakat. Ini adalah perintah Allah. Tapi go publik ini memang perlu penyiapan-penyiapan, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tuntas menyampaikan dakwah secara materi dan tuntas membentuk
rijalud dakwah, kan gitu. Pada waktu itu maka jadi go publik. Go publik itu keluar dari Jazirah Arab. Simpul-simpul yang ada pada waktu itu semuanya adalah mendengar dan tersentuh dengan suratnya atau berita Rasulullah SAW. Ini namanya go publik. Tapi ingat, ketika orang itu menerima surat, itu kan baru surat. Atau orang mendengar katanya di sana ada pengajian, itu kan baru dengar. Jadi dia belum ada mail, muyul juga belum ada. Jadi belum tentu juga ada respon, belum ada. Inilah. Lalu kemudian ditindaklanjuti dan di follow up oleh para duat yang hasil bentukan Rasulullah SAW. Maka semuanya ada ekspansi. Nah, gitu. Bahasanya bahasa yang ya memang bukan apa ya, insya Allah kewajiban dari Allah lah. Karena kalau disebut, kalau memakai bahasa orang sekarang nanti katanya aneksasi. Aneksasi itu pencaplokan wilayah atau imperialis kan gitu. Kita kan tidak pernah menggunakan bahasa itu di dalam Islam karena memang itu adalah innal ardu lillah. Jadi bumi itu milik Allah, jadi dan akan diberikan kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa bila kemudian mereka adalah merasa memiliki itu dan merasa bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata yang merasa memiliki adalah orang yang tidak beriman, maka bahasanya yang pas kan imperialis kan, itu penjajah. Nah, kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di follow up, maka keluar kemana-mana. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentunya belum ada perluasan yang berarti karena memang di internal terjadi luar biasa yang disebut harbur riddah di zaman Umar. Jadi mulai penataan yang disebut jadi perlengkapan pemerintahan dan kenegaraan. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah yang paling luas jadi pencapaian futuhat al-Islamiyah. Nah, yang menjadi masalah, setiap pencapaian yang indah dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, pasti akan membawa masalah. Karena apa? Karena Al-Quran bahasa Arab, Islam juga pakai zauk dan berbahasa Arab, lalu ketemu di Eropa, ketemu orang yang bahasanya Persia, Romawi, apa macam-macam, maka tentunya ini butuh waktu. Maka membawa masalah baru. Jadi, lalu kemudian muncul yang disebut kaidah. Jadi, ad-da'wah, at-ta'thir, wa ta'athur. Dakwah itu hakikatnya adalah kamu mempengaruhi oleh orang di saat yang sama. Kadang kamu juga harus menyesuaikan orang. Nah, kan gitu. Karena kalau semuanya disesuaikan dengan karakter kita, orang itu mempunyai latar belakang, mempunyai background. Maka kemudian jadi coba dekatkan karaktermu dengan dia biar langsung plek dan bisa menerima dakwah. Nah, kan gitu. Inilah at-ta'thir wa ta'athur itu memang min haqiqati al-haya dan haqiqati dakwah. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian dikembangkan yang kesini paling cepat berdakwah ke orang diantaranya sarananya adalah menikahin orang. Itu artinya apa? Itu adalah yata'athar. Jadi yatawafaq, yataqarrab, menjadi mendekatkan perasaan, mendekatkan bahasa, itu seperti itu. Tapi ada positifnya, tetap selalu ada negatifnya. Nah, ketika nilai-nilai baku ini menjadi tidak luntur, maka sebetulnya pewarisan syakhsiyah itu tetap masih ada. Tapi ketika nilai-nilai baku dan syu'ur yang baku, perasaan yang baku itu menjadi tercover, tertutupi dengan hal-hal yang baru, maka kemudian jadi semangat itu sudah mulai berkurang. Sesuai dengan tabi'atus zaman, tabi'atu interaksi. Jadi kalau orang itu inten ketemunya dengan guru yang hamasah, maka hamasah dia terjaga. Tapi kalau dia ketemu juga dengan yang lainnya atau campur aduk, maka kadang begini, kadang begitu, yang disebut warna-warni. Karakter yang warna-warni. Ini juga
Jadi nanti meletakkannya di dalam soft atau di dalam